Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wasiran min ahli amma ba'd. Yang kami muliakan para alim rahimahumullah, sesepuh puji sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan semua jamaah yang penting rahimahumullah. Alhamdulillah ini kelihatan sehat walafiat semua gitu. Amin. Tidak ada yang datang bahwa alhamdulillah kita ini. Alhamdulillah. Bahwa itu siapa? Jamaah rahimahumullah, jenengan tahu sekarang tanggal berapa di bulan Syawal? Tanggal berapa? Tanggal berapa Bu? 11 Syawal. 11. Rasanya cepat apa suwi jamaah? Cepat, nggih, cepat. Ramadan iki 11. Rasane suwi apa sedih? Dilux Suwe pundi? 11 Ramadan apa 11 Syawal? 11 Syawal. Suwe 11 Ramadan. Ya jamaah rahimahullah. Alhamdulillah pengajian di Sentro ini termasuk pengajian yang saya senang sekali untuk datang karena saya itu memiliki pengajian di ujung timur, di Ngembel dan di Payaman, dan ujung utara itu ada di Davi, nanti Muhammadiyah Regjosari, ujung kulon di sini pernah kita dengan tapi tidak jadi dilanjutkan di sini. Ujung selatan belum ada pengajian mungkinnya, untuk pernah ditutup zaman untuk undaan tol itu. Kalau dari tol itu yang 1 jam. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi pengajian di sini. Jemaah rahimahullah, tema kita malam hari ini tentang istiqomah setelah Ramadan. Ibu-ibu yang di belakang kelihatan tulisan itu. Bu, ketinggalan apa boten? Boten? Oh, ketinggalan. Saya seperti gawake sing budi insyaallah. Nah, ini ayatnya kan ini ketinggalan apa boten? Wah, kermun ya, respon. Jadi bapak-bapak ketinggalan. Ayat tentang istiqomah yang paling saya suka itu surat Fussilat ayat 30 dan 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Maksudnya apa ini? Mereka itu mengatakan Tuhan kami adalah Allah, yaitu dia itu Muslim. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah dalam keislamannya, dalam artian dia bertauhid. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang istiqomah, maksudnya adalah bertauhid kepada Allah. Kemudian kalau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang istiqomah, maksudnya istiqomah adalah lurus taat kepada Allah, tidak melakukan maksiat. Jadi
Itu orang-orang yang istiqomah. Apa keutamaannya? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun berbondong-bondong. Kapan malaikat turun berbondong-bondong? Ini dalam tafsirnya disebutkan saat orang tersebut kondisi sakaratul maut. Jadi seseorang ketika sakaratul maut, dia itu muslim sampai meninggal tetap muslim, taat kepada Allah, malaikat turun berbondong-bondong. Malaikat turun berbondong-bondong itu sama dengan kondisi apa jemaah? Lailatul Qadar gitu. Malaikat turun berbondong-bondong itu sama dengan kondisi Lailatul Qadar. Cuma mungkin jumlahnya yang beda. Ini malaikat turun berbondong-bondong dalam rangka memberi kabar gembira kepada orang muslim yang istiqomah yang sedang sakaratul maut. Allah takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat itu turun berbondong-bondong mengatakan, Allah takhafu, kalian tidak usah sedih, wa la tahzanu, dan kalian tidak usah Allah takhafu, kalian tidak usah takut, wala tahzanu, dan tidak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi malaikat turun itu memberikan kabar gembira 3 hal jemaah. Yang pertama, Allah takhafu, tidak usah takut. Tidak usah takut dengan kondisi masa depanmu di akhirat, tentang kubur, tentang pada mahsyar, tentang surga dan neraka. Tidak usah takut, dijamin oleh malaikat. Itu ibarat kita mengerjakan ujian jemaah. Ketika ujiannya sudah mau selesai, panitia datang kepada kita, Pak, ujiannya sudah mau selesai, tapi tenang saja, tidak usah takut, kami panitianya kok aman-aman. Kira-kira dengan kondisi sakaratul maut didatangi malaikat kayak gitu, seneng apa seneng banget jemaah? Seneng banget. Sudah kepengen apa nanti-nanti? Nanti aja gitu, tunggu antrian. Ya saya tunggu tidak apa-apa. Saya jenengan begitu juga gak usah takut. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih. Sedih dengan apa jemaah? Tidak usah sedih dengan keluarga kamu yang kamu tinggalkan di dunia. Tidak usah sedih dengan suamimu, tidak usah sedih dengan istrimu. Biasanya yang mati duluan itu suaminya atau istrinya? Suaminya kan? Kenapa kok yang suami itu biasanya mati duluan? Disertai bujune ya. Pikiran udah tua, makanya sesat dan ujung-ujung mati tes gitu. Ya, sama jenengan dulu yang meninggal. Sopo mau seperti amin? Amin. Misalkan jenengan dulu yang meninggal, jenengan tidak usah takut dengan istri yang jenengan tinggal, tidak usah takut dengan anak-anak yang jenengan tinggalkan. Diopeni malaikat. Jenengan yang itu bu, kalau jenengan dulu yang meninggal, kersa apa boten ibu? Bu, umpama jenengan yang tinggal kersa apa boten? Boten kersa mas. Mami jenengan yang
yang tinggal di boten sampah. Wujudi jenengan wali jenengan diupeni malaikat insyaallah. Lanjut kirian. Wa abshiru bil jannati allati dan berbahagialah dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Jamaah rahimakumullah, jenengan itu dijanjikan surga atau tidak? Coba jamaah, dijanjikan atau tidak? Dijanjikan. Siapa yang menjanjikan? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di awal surat Ali Imran di halaman pertama bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya. Dan di akhir surat Ali Imran halaman 2 sebelum akhir, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak mengingkari janji. Dan masih ada lagi di akhir-akhir surat At-Taubah ayat 111, wa man awfa bi 'ahdihi min Allah, siapa yang lebih menepati janjinya dibandingkan Allah. Kalau jenengan dijanjikan oleh Allah dengan surga, percaya apa enggak jemaah? Percaya. Maka ini pentingnya istiqomah. Orang yang istiqomah nanti ketika tidak sakaratul maut, malaikat turun berbondong-bondong memberi kabar gembira, menyampaikan tidak usah takut, tidak usah sedih, gitu kan. Dan berbahagialah dengan surga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Di jemaah, orang kalau dia itu mau istiqomah itu dilindungi oleh para malaikat. Di mana? Di dunia dan di akhirat dilindungi para malaikat. Maka banyak kiai-kiai, ustaz-ustaz, orang-orang yang soleh itu keluarganya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ada bencana, mereka tidak ikut terkena bencana. Masya Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian di akhirat semua yang kalian inginkan dan semua yang kalian minta. Boleh Pak, minta apa saja di akhirat boleh. Minta buah-buahan boleh, daging boleh, es jus boleh, es teler boleh. Bapak-bapak minta rokok boleh apa enggak sih Pak? Betul. Di suarco jauh jauh. Prinsipnya di dunia kan empat sehat, 5 sempurna, 6 nikmat. 4 itu kan nah, lauk mau ya ada lauknya gitu kan. Kalau 5 itu ada susunya. Ada apa ya sama? Ada uduknya gitu. Katanya itu orang itu kira penak sebenarnya. Ada nggak sama kira-kira rakok di surga? Ada semuanya dulu. Ini kediri cukup itu rokok. Itu ya kasih. Om di surga aja disediakan khomer yang di dalam surah Muhammad ayat 15 itu ladzzatil lisyarifin, enak untuk diminum. Para ulama menjelaskan kalau khomer di dunia itu rasanya tidak enak. Sudah rasanya nggak enak, bikin kepala pusing, gitu kan, bikin mabuk. Tapi kalau khomer
rasanya enak, tidak bikin pusing, tidak bikin guling, semuanya boleh. Ya, semuanya boleh. Bidadari jangan sing putih, sing ireng, boleh. Sing rambutnya dawa, sing rambutnya keriting, boleh. Numpak kendaraan apa baik, boleh. Masya Allah. Nih jemaah rahimahku, saya kalau menceritakan ayat-ayat tentang surga itu terus terang pengen dan pengen dan masuk surga. Jadi kan itu juga apa enggak? Kok wedi loh, jadi kan itu dia di lebur kali semangat kok wedi. Apa ya isi kesenangan dunia gitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat gerhana, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat gerhana itu kan satu rakaat 2 kali wudhu. Beliau itu membacanya panjang. Bacaannya kan berarti total ada 4 rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat pertama untuk kedua, jadi total bacaannya ada 4. Bacaan yang pertama itu setara dengan surat Al-Baqarah. Kemarin Ramadan jenengan sholat gerhana lagi. Imamnya baca setara dengan surat Al-Baqarah. Betul. Bacaan yang kedua setara dengan 200 surat, 200 ayat dalam surat Al-Baqarah. Bacaan yang ketiga setara dengan 150 ayat, bacaan yang keempat setara dengan 100 ayat. Itu di total yang berarti berapa ya? Yo, banyak 100 ayat atau 600 ayat. Dan itu beliau ketika membaca ayat-ayat tentang surga, beliau itu diperlihatkan oleh Allah sampai beliau ketika imami itu melangkah ke depan dan seolah-olah pengen mengambil apa? Buah-buahan yang ada di surga. Karena beliau diperlihatkan oleh Allah tentang surga. Dan ketika beliau membaca ayat tentang neraka itu beliau mundur dan tangannya seolah menghalau. Karena beliau diperlihatkan tentang neraka. Maka ketika jenengan dibacakan ayat-ayat tentang surga, kok pengen segera masuk, itu sunatullah betul. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pengen mengambil. Tanya sekali lagi, jawab hati tegas, ampun minta. Jenengan kalau dibacakan ayat-ayat tentang surga itu pengen dan masuk, apa boten? Pengen apa boten? Pengen. Alhamdulillah pengen. Lanjut sama. Ini ada ayat juga surat Al-Aqaf ayat 13 dan ayat 14. Isinya sama tentang orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu tidak memiliki rasa takut dan tidak pula sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka lah penghuni surga. Khalidina fiha, selama-lamanya di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan mereka. Jamaah rahimahullah, Quran istiqomah itu berapa mereka jamaah? Berarti istiqomah itu mereka. Itu namanya istirahat. Nah, istiqomah berat sama. Makanya amalan yang berat itu dibalas dengan surga. Di sini kan balasannya, di sini kan balasannya jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan atas perbuatan mereka. Berat
istiqomah kita lewat saja, konsisten, lurus, tegak. Ini tadi sudah dari sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, ini sudah. Apakah istiqomah itu memang besar, memang berat? Jawabannya iya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayatnya 112. Fastaqim kama umir wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ini ayat yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu keberatan sampai muncul uban jamaah, muncul uban. Apa artinya? Fastaqim, istiqomahlah engkau kama umirna, sebagaimana engkau diperintahkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk istiqomah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau istiqomahnya luar biasa. Nah, kita akan harus mencontoh beliau. Beliau saja diperintahkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah, maka sudah sepantasnya untuk kita lebih diingatkan lagi. Wa man hada ma'aka, dan orang yang taubat bersamamu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Wala taqulu, dan janganlah engkau melampaui batas. Maksudnya melampaui batas itu dalam hadis Nabi An-Nawawi bahwa ala likulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja itu memiliki taman larangan, dan larangannya Allah itu adalah maharimah, hal-hal yang Allah haramkan. Maka seseorang tidak boleh melampaui batas menuju hal-hal yang Allah haramkan. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Nih jemaah, hadisnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya asyaddu wa la asyaddu min hadhil ayat. Tidaklah diturunkan satu ayat yang lebih berat dan lebih dahsyat dibandingkan ayat ini. Walidzalika qala li ashabihi hina qalu lahu, dan oleh karenanya ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad asra'a ilaika syai', wahai Nabi, kok engkau cepat sekali memiliki uban? Jawaban beliau, sayyabani hudud wa akhwatuha, telah membuat saya beruban surat Hud dan surat-surat yang sejenisnya. Surat-surat yang sejenisnya itu seperti surat Amma Yatasa'alun, surat Al-Ataka Hadithul Ghasyiyah, Al-Qari'ah, Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, dan seterusnya. Ayat-ayat surat-surat tentang hari kiamat. Jemaah, orang itu akan muncul ubannya dikarenakan terlalu memikirkan, kebanteran yang mikir, kakutan yang mikir, buatan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam batak ketika memikirkan tentang istiqomah dan tentang hari kiamat. Saya ceritakan kepada jenengan jemaah.
sekarang masih ada hubungannya yang satu. Dan sampai sekarang tidak ada lagi. Kan unik zaman. Kok iso gitu kan? Biasanya kan mencoba kemudian beberapa bulan atau beberapa tahun nambah hubungannya. Ini 6 tahun nggak ada lagi hubungannya. Waktu itu saya itu masih musyrik pemula di pondok. Awal-awal terus pondok, saya nakal-nakal itu. Lekikir kebangeran dibuat nanti mulai besoknya muncul beban satu. Diingeti oleh istri itu, kok wis ono beban. Pada waktu itu usia masih 26, 25, 26 tahun. Langsung saya ingat, oh iya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu muncul beban dikarenakan terlalu memikirkan ayat. Ini saya muncul beban ini pasti terlalu memikirkan santri. Semenjak saat itu jamaah, saya memikirkan santri atau anak ini. Ini juga suruh pol. Suruh pol, ada orang, ada kuat sekali, ada bingung kayak gitu. Yang penting saya sudah kerjakan semaku saya, sisanya saya pasrahkan kepada Allah. Alhamdulillah jemaah sampai sekarang bukannya nggak ada lagi. Pada santri orang kayak gitu ya sudah. Saya fokus, serius, sisanya pasrahkan kepada Allah. Ngomong dulu, biasanya sih uangnya akhir itu ibu-ibu nomor bapak-bapak. Bapak-bapak ini ketok kok ya. Ibu-ibu kan juga bukan ketok. Tuh jemaah, wis urusan dunia itu wis ono sing ngatur. Terus apa boten? Jemaah, jenengan yakin apa boten? Nek dunia iki wonten sing ngatur. Yakin. Nggih. Terus tugasnya jenengan apa? Tugasnya jenengan iku golek duit. Tugasnya jenengan iku namung doa. Usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, itu tugasnya jenengan kesan dilakoni lah. Nganggo duit doa, usaha, ikhtiar itu sami kali usaha. Terus tawakal. Oh, dilampahi tawakal. Dunia wis ana sing nganggo kan. Ini jamaah rahimahullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu menghayati sebuah ayat, memahami sebuah ayat bisa sampai muncul. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika membaca Al-Quran seringkali beliau itu nangis. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam posisi sakit, beliau meminta kepada para istrinya supaya Abu Bakar disuruh imami. Itu Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar, menyampaikan supaya Nabi Abu Bakar itu kalau baca Al-Quran gak jelas, karena beliau sering nangis. Jawab Nabi, tetap suruh dia untuk dia imami. Sahabat Abu Bakar kalau baca Al-Quran nangis. Sahabat Umar bin Khattab kalau baca Al-Quran bisa sampai pingsan. Pingsan itu sebab apa? Kelamaan berdiri. Wah, itu yang jenengan kan. Misal di mandi terawih 1 juz, kalau jangan beda nomor jemaah. Budak. Yo, kalau kali ini habis itu sebenarnya cuma. Jangan pengen sholat tarawih 1 juz, datang ke pondok jemaah. Nanti mesti imamnya saya imami 1 juz, insyaallah biasa. Terakhir kemarin 3 juz jemaah. Tarawih 2 juz. Jam berapa kemarin selesai? Jam 10 ya. Tak target nanti suatu saat tarawihnya 5 juz.
Ini sahabat Umar bin Khattab itu pingsan saat baca Al-Quran karena memahami, bukan karena kelamaan atau tergesa. Maka jamaah rahimahullah, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menghayati Al-Quran. Istiqomah itu memang berat, tapi Nabi SAW menyampaikan ini, istaqimu, kalian istiqomahlah, walau tuhsu, tapi kalian tidak akan mampu istiqomah secara sempurna dan mungkin. Jangan pernah bisa sholat khusyuk, pernah pasti. Dari awal sholat sampai akhir sholat pernah pasti. Tapi nek khusyuk full 1 bulan, kira-kira pernah sama? Wah, buat sholat khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu mudah atau berat sama? Berat ya? Sok kayak wifi, sok kelingan sambil, bapak-bapak sok kelingan bayarane, nanti bayarane hilang. Itu nih pas sholat sok kelingan, pengalaman atau itu jelas? Tinggi omong, tak sholat itu beda ini. Jangan tahu kenapa kok bisa ingat. Diingatkan oleh setan. Setan berarti yang ada dari ngomong kembali. Bukan, setan itu mengganggu jenengan saat sholat. Bin sholat yang kamu khusyuk. Tapi kan setan harus punya. Setan itu pengen dengan pada sholat itu dengan cara diingat-ingatkan sebuah hal yang jenengan lupakan. Ini jemaah rahimahullah, kita itu diperintahkan istiqomah, tapi tidak mungkin bisa istiqomah dengan sempurna terus-menerus, kualitasnya itu tidak bisa. Nek malaikat iso jemaah, nek manusia gak iso. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang ada di bawahnya nanti dengan istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan istighfar. Kita itu tidak mungkin bisa istiqomah dengan sempurna, tapi bisa kita tutupi dengan istighfar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istighfar itu sehari semalam berapa kali? 70 kali minimal. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bi kulli yaum 70 marrah. Saya istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah. Jadi bacaannya astagfirullah wa atubu ilaihi dalam sehari itu 70 kali. Wa innahu la yughadu 'ala qalbi, dan terkadang hati saya itu malas, hati saya itu jenuh. Wa astagfirullah wa atubu ilaihi mi'atan marrah. Maka saya istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah dengan membaca astagfirullah wa atubu ilaihi sebanyak 100 kali. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kadang-kadang hatinya jenuh, hatinya malas juga. Tapi meskipun malas tetap dikerjakan. Maka jemaah rahimahullah, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa ilqallah. Yang paling dicintai
disertai amalannya oleh Allah, yaitu amalan yang dilakukan dengan terus-menerus meskipun sedikit. Terus-menerus meskipun sedikit. Jemaah rahimahullah, jangan pilih. Hari ini dikasih makan satu bakul di, tapi besok gak dikasih makan, besoknya gak dikasih makan. Dibandingkan dikasih makan satu piring, besok satu piring lagi, besok satu piring lagi, besok satu piring lagi. Pilih yang mana jemaah? Sedikit tapi terus atau banyak tapi sekali aja? Sedikit tapi terus. Sudah bisa ya. Ya, ini sebagai kunci bahwa mari kita istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah itu mulai dari yang ringan, mulai dari yang kecil. Apa coba jalan yang mau istiqomahkan? Ayo, istiqomah yang perlu dilatih pertama kali. Ini saja. Istiqomah yang perlu dilatih pertama kali. Walau anna khairal a'maliku as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Bismillah dilatih istiqomah sholat 5 waktu. Sudah bisa jemaah? Sudah bisa. Apa ada yang saya masih ada bolong-bolong jemaah? Bisa apa? Waktu itu kau ini. Belum teko. Semua sholatnya bolong-bolong teko ngaji. Ya wis apa wae. Lambine teko kono nih. Pinggir apa ya? Ya jemaah bagaimana? Latih sholatnya dulu. Dia udah bisa sholat 5 waktu, dinaikkan sholat berjamaah 5 waktu. Tarik. Dia udah bisa dinaikkan sholat jamaah 5 waktu di masjid. Dia udah bisa naikkan lagi. Kopiahnya, bagiannya dan seterusnya. Dikarenakan keterbatasan waktu, maka saya cukupkan jemaah rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomah. Ingat jemaah, sedikit tapi terus menerus. Istiqomahkan yang